Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari Institut Agama Islam Al-Falah As-Sunniyah Kecong Jember. Di sini kami ingin memenuhi tugas dari Bapak Puji Maulana MPD pada mata kuliah Filsafat Ilmu dengan tema Epistemologi Sains dan Aksiologi Sains. Video ini disusun oleh Vina Maulia Rahmawati dan Dahlia Nur Yahya. Dan untuk pemateri yang pertama akan disampaikan oleh Dahlia Nur Yahya dan dilanjutkan oleh Vina Maulia Rahmawati. Kepadanya dipersilahkan. Pengertian epistemologi sains. Epistemologi berasal dari kata Yunani episteme dan logos. Epistem bisa diartikan pengetahuan atau kebenaran, dan logos diartikan pikiran, kata, teori, atau ilmu. Epistemologi secara etimologi dapat diartikan juga dari pengetahuan, hakikat pengetahuan, dan sumber pengetahuan. Dengan kata lain, epistemologi adalah suatu cabang filsafat yang menyelami atau membahas tentang tata cara, teknik, atau prosedur untuk mendapatkan ilmu atau keilmuan. Objek pengetahuan sains. Objek kajian sains hanyalah objek yang berada di dalam ruang lingkup pengalaman manusia. Yang dimaksud pengalaman di sini ialah pengalaman indera, yaitu indera digunakan untuk berhubungan dengan dunia fisik atau lingkungan di sekitar kita. Indera itu bermacam-macam. Ada yang paling pokok, itu ada 5. Yang pertama panca indera, yakni indera penglihatan, yaitu mata, yang memungkinkan kita mengetahui warna, bentuk, dan ukuran suatu benda. Yang kedua indera pendengaran, yaitu telinga, yang membuat kita membedakan macam-macam suara. Dan yang ketiga indera penciuman, ialah hidung. Hidung untuk membedakan bermacam-macam bau, bebauan. Dan yang keempat indera perasa, ialah lidah, yang membuat kita bisa membedakan makanan enak dan tidak enak. Dan yang kelima indera peraba, yaitu kulit, yang memungkinkan kita mengetahui suhu lingkungan dan kontur suatu benda. Dan yang kedua akal. Akal atau rasio merupakan fungsi dari organ yang secara fisik terdapat di dalam kepala, yaitu otak. Akal mampu menambal kekurangan yang ada pada indera. Akallah yang bisa memastikan bahwa pensil dalam air juga tetap lurus dan bentuk bulan tetap bulat walaupun tampaknya sabit. Keunggulan akal yang paling utama adalah kemampuannya menangkap esensi atau hakikat dari sesuatu tanpa terikat pada fakta-fakta khusus. Akal bisa mengetahui hakikat umum dari kucing tanpa harus mengaitkan dengan kucing tertentu yang ada di rumah tetangganya, kucing hitam, kucing garong, atau kucing-kucingan. Dan yang ketiga hati dan intuisi. Organ fisik yang berkaitan dengan fungsi hati atau intuisi tidak diketahui dengan pasti. Ada yang menyebut jantung, ada juga yang menyebut otak bagian kanan. Pada praktiknya, intuisi muncul berupa pengetahuan yang tiba-tiba saja hadir dalam kesadaran, tanpa melalui proses penalaran yang jelas, non-analitis, atau tidak selalu logis. Intuisi bisa muncul kapan saja, tanpa kita rencanakan, baik saat kita santai maupun tegang, ketika diam maupun bergerak. Kadang ia datang saat kita tengah jalan-jalan di trotoar, saat kita sedang mandi, bangun tidur, ataupun saat kita main catur, dan saat kita menikmati pemandangan alam. Yang keempat logika. Logika adalah cara berpikir atau penalaran menuju kesimpulan yang benar. Aristoteles memperkenalkan dua bentuk logika yang sekarang kita kenal dengan
Logika deduksi, dikenal juga dengan nama silogisme, adalah menarik kesimpulan dari pernyataan umum atas hal yang khusus. Objek-objek yang dapat diteliti oleh sains banyak sekali, ya, seperti alam, tumbuhan, hewan, dan manusia, serta kejadian-kejadian di sekitar alam, tumbuhan, hewan, dan manusia itu. Semuanya dapat diteliti oleh sains. Cara memperoleh pengetahuan sains. Memperoleh sains didorong oleh paham humanisme. Humanisme adalah paham filsafat yang mengajarkan bahwa manusia mampu mengatur dirinya dan alam. Humanisme telah muncul pada zaman Yunani lama atau kuno. Rasionalisme ialah paham yang mengatakan bahwa akal itulah alat pencari dan pengukur pengetahuan. Pengetahuan dicari dengan akal, semuanya diukur dengan akal pula. Ukuran kebenaran pengetahuan sains. Teori-teori kebenaran ini dibagi menjadi 3. Yang pertama, korespondensi, ialah sebuah pernyataan dikatakan benar bila sesuatu dengan fakta atau kenyataan. Dan yang kedua, koherensi, sebuah pernyataan dikatakan benar bila konsisten dengan pernyataan sebelumnya yang dianggap benar. Dan yang ketiga, pragmatik, sebuah pernyataan dikatakan benar jika berguna atau fungsional dalam situasi praktis. Kebenaran pragmatik dapat menjadi titik pertemuan antara koherensi dan korespondensi. Jika ada 2 teori keilmuan yang sudah memenuhi kriteria 2 teori di atas, maka yang diambil adalah teori yang lebih mudah dipraktekkan, seperti agama dan seni. Bisa cocok jika diukur dengan teori kebenaran ini. Pengertian aksiologi sains. Menurut bahasa Yunani, aksiologi berasal dari kata aksios, artinya nilai, dan logos, artinya teori atau ilmu. Jadi aksiologi adalah teori tentang nilai. Berikut ini dijelaskan beberapa definisi aksiologi. Aksiologi adalah cabang filsafat yang membicarakan tentang orientasi atau nilai suatu kehidupan. Aksiologi disebut juga sebagai nilai karena ia dapat menjadi sarana orientasi manusia dalam usaha menjawab suatu pertanyaan yang amat fundamental, yakni bagaimana manusia harus hidup dan bertindak. Teori ini atau aksiologi kemudian melahirkan etika dan estetika. Dengan kata lain, aksiologi adalah ilmu yang menyoroti masalah nilai dan kegunaan ilmu pengetahuan itu. Secara moral, dapat dilihat apakah nilai dan kegunaan ilmu itu berguna untuk meningkatkan kualitas, kesejahteraan, dan kemaslahatan umat manusia atau tidak. Nilai-nilai bertalian dengan apa yang memuaskan keinginan atau kebutuhan seseorang. Kualitas dan harga sesuatu atau appreciative response. Landasan aksiologi adalah hubungan dengan penggunaan ilmu tersebut dalam rangka memenuhi kebutuhan manusia. Dengan perkataan lain, apa yang dapat disumbangkan ilmu terhadap pengembangan ilmu itu dalam peningkatan kualitas hidup manusia. Kegunaan pengetahuan sains. Nilai digunakan sebagai kata benda abstrak dalam pengertian yang lebih sempit seperti baik, menarik, dan bagus. Sedangkan dalam pengertian yang lebih luas mencakup sebagai tambahan segala bentuk kejiwaan, kebenaran, dan kesucian. Nilai sebagai kata benda konkret, contohnya ketika kita berkata sebuah nilai atau nilai-nilai,
ia sering dipakai untuk merujuk kepada sesuatu yang bernilai, seperti nilainya atau nilai dia. Nilai juga dipakai sebagai kata kerja dalam ekspresi menilai, memberi nilai atau dinilai. Dari definisi aksiologi di atas, terlihat dengan jelas bahwa permasalahan utama adalah mengenai nilai. Nilai yang dimaksud adalah sesuatu yang dimiliki manusia untuk melakukan berbagai pertimbangan tentang apa yang dinilai. Teori tentang nilai yang dalam filsafat mengacu pada masalah etika dan estetika. Nilai itu bersifat objektif, tapi kadang-kadang bersifat subjektif. Dikatakan objektif jika nilai-nilai tidak tergantung pada subjek atau kesadaran yang menilai. Tolak ukur suatu gagasan berada pada objeknya, bukan pada subjek yang melakukan penilaian. Kebenaran tidak tergantung pada kebenaran pada pendapat individu, melainkan pada objektif fakta. Dan sebaliknya, nilai menjadi subjektif apabila subjek berperan dalam memberi penilaian. Kesadaran manusia menjadi tolak ukur penilaian. Dengan demikian, nilai subjektif terlalu memperlihatkan berbagai pandangan yang dimiliki akal budi manusia, seperti perasaan yang akan mengasah kepada suka atau tidak suka, senang atau tidak senang. Berkaitan dengan penggunaan pengetahuan ilmiah, maksudnya terhadap beberapa pengetahuan teknologi yang justru merusak kehidupan manusia itu sendiri. Dalam menghadapi masalah ini, para ilmuwan berbagi pendapat menjadi dua pandangan. Kelompok pertama memandang bahwa manusia harus bersifat netral dan terbatas atau terbebas dari berbagai masalah yang dihadapi pengguna. Yang dimaksud teknik di sini adalah penerapan ilmu dalam berbagai pemecahan masalah. Dalam hal ini, tugas ilmuwan adalah meneliti dan menemukan pengetahuan yang terserah kepada orang lain akan menggunakan pengetahuan tersebut atau tidak, atau digunakan untuk tujuan yang baik atau tidak. Dan yang terakhir yaitu kami akan membahas landasan epistemologi dan landasan aksiologi. Landasan epistemologi yaitu cara yang digunakan untuk mengkaji atau menelaah sehingga dapat diperolehnya ilmu tersebut. Dan landasan epistemologi adalah cara yang digunakan untuk mengkaji atau menelaah sehingga diperolehnya ilmu tersebut secara umum. Metode ilmiah pada dasarnya untuk semua disiplin ilmu, yaitu berupa proses kegiatan industri, deduksi dan verifikasi. Dan mempelajari ilmu politik antara antropologi diperlukan suatu ilmu pengetahuan, informasi dan penalaran. Disinilah peran epistemologi. Pengetahuan didapat dari pengamatan. Di dalam pengamatan indrawi tidak dapat ditetapkan apa yang subjektif dan apa yang objektif. Sifat pengamatannya adalah konkret, seperti halnya ilmu politik dan antropologi yang mempelajari sesuatu yang konkret. Artinya isi yang diamati adalah sesuatu yang benar-benar dapat diamati dan terjadi dalam kehidupan manusia. Dan yang kedua yaitu landasan aksiologi, yaitu adalah berhubungan dengan penggunaan ilmu tersebut dalam rangka memenuhi kebutuhan manusia. Dengan perkataan lain, apa yang dapat disumbangkan ilmu terhadap pengembangan manusia itu serta dalam peningkatan kualitas hidup manusia. Ilmu pengetahuan itu hanya alat dan bukan tujuan. Substansi itu bebas tergantung pada pemakaiannya. Karena itu sangat dikhawatirkan dan berbahaya jika ilmu dan pengetahuan yang
syarat muatan negatif dikendalikan atau jatuhnya ke orang-orang yang berakal picik, sempit, dan sektarian. Di berbagai bidang menjadi krisis, ketidakberdayaan, kemerosotan, kebodohan, keresahan, kemiskinan, kesakitan, keterbelakangan, ketidakpercayaan, dan lain sebagai dampak mismanajemen dan lain sebagainya. Tujuan dasarnya adalah menemukan kebenaran atas fakta yang ada, atau sedapat mungkin ada kepastian dan tidak dapat menjawab pertanyaan yang lebih dalam lagi. Cukup sekian yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.